Coba sekali-kali nanti pas sakit, kan orang kan masih sakit, nanti saja sakit. Orang masih sakit, nanti saja sakit. Pas lagi sakit, ada uang lagi sakit, masih punya utang yang banyak. Amalan biasa baca roti pada hari dibaca, megang air dingin. Coba nanti rasa nikmat itu. Tapi benar-benar sakit ya, sakit panuan gue. Sakit panu ketumbenan ya, baca. Dan insya Allah saya sudah mengamalkan perkara-perkara seperti itu. Jadi nikmat, makanya benar apa yang dikatakan Allah. Ini sekedar hadis nikmat ya. Kemarin saya bahasa Arabnya sakit itu dalam percakapan Al-Qadul Arabiyah itu ialah mari karena taat. Taat itu capek, lelah. Sakit karena lelah. Sakit karena lelah. Sakit karena lelah. Malam Jumat itu kan saya rutinan sama Yusuf itu di YCB sama ini. Itu kan yang saya tidur tempat itu. Di sini rutinan saya kayak sama Mas Yoga sama Yusuf, saya berangkat ke YCB rutinan sama Yusuf. Itu malam Jumat sudah mulai rasa itu kan dari siang atau sendiri ya, 2 hari ya. Muin ulama dari Hadramut, anaknya Habib Ali Al-Masyhur, dan syekh-syekhnya dari Hadramut kota ada. Ujungnya itu sampai pas malam habis rutinan saya ke sana. Itu habis suruh maulid saya tidur itu karena saya nggak enak. Alvin tinggal di YJW, tapi kalian tidur di kantornya Mas Yoga. Tidur saya. Tidur terus bangun sudah. Nah paginya itu sudah mulai sekarang lagi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini penting. Kamis, itu 7 hari ya. Tadi kan saya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sebelum kalau nggak sakit nih hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kalau nggak sakit biasanya ya sholat, maghrib, subuh, asar, isya, zuhur, Jumatan, terus baca sholawat, zikir sholawat tidaknya minimal 10.000 saya satu hari. Baca roti alatos pada maghrib, baca roti baladat pada maghrib, ya baca Al-Quran 10. Karena sakit, tapi harus mampu. Kenapa sakitnya saya ambil dengan tipes, ternyata sakit saya tipes dengan ambil lemas dan dawamul hadas, jadi hadas yang tinggal, tapi karena ada uzur, halangan syariat ya sakit. Jadi katanya kan nggak bisa berdiri, duduk. Kalau bisa duduk, iya, tapi lihat keadaannya seperti apa. Seperti itu. Yang penting tidak ditinggal mutlak, ya. Hanya yang salat Allah maafkan orang itu tetap sholat. Apa kodok, apa awal waktu, apa akhir waktu gitu loh. Laku di awal waktu gak bisa karena saya ambil, di akhir waktu gak bisa karena tipe. Saya baca roti baladat berapa kali? 6 kali kan. Dan tak tinggal sih 6 hari. 6 kali tak baca. Kalau baca sakit gue. Terus ini kan hadus minim mah menantum bisa contoh ngapi-ngapi. Terus baca roti alatos
bisa baca Al-Quran dihitung bae dina 10 lembar ping 6 berarti sida lembar guys. Cukup paling cukup 10.000 sedina nanti ping sida ribu saya kira 50.000 kurang 10.000 isi utang 10.000 itu menjaga amal istiqomah. Jadi ibadahnya tujuan lagi atau lagi enak. Kayak wong mewah duit lagi duit akeh. Biasa. Ono mana nilai ini di hadapan Allah? Ono nilai, ada nilainya. Kenapa? Iya, yang mendominan rasa sakit sing ngono sih awak sing ngerasa lara ki be akal kok. Ternyata menyempetna menghambakan motivasi jeneng. Jadi lah kalau senang sakit ke orang ini ibadah bro. Ya, jadi wong semua. Kenapa? Saya mencari sa'adah, mencari keamanan. Niat saya itu mencari keamanan. Keamanan apa? Bukan botak, ajali saudara. Keamanan, bahagiaan yang saya cari. Bukan ajali saudara. Jadi aku sakaratul maut oleh keamanan, oleh kebahagiaan. Nanti ketika masuk kubur, dalam kubur dapat keamanan dari siksa, dapat kebahagiaan. Nanti ketika di perjalanan lagi di padang mahsyar dapat keamanan, dapat kebahagiaan. Sebab apa? Tadi dalam keadaan sulit saya masih mempunyai niat untuk ingat Allah dengan amalan atau ibadah saya. Paham ya? Wah, coba boleh. Iya, kan orang ngerti bro, aja. Kan dicatat dalam malaikat Habibnya 1 minggu sebelum meninggal ini tidak sakit, tapi ia masih menjalankan amalan-amalan yang biasa ia jalankan. Akhirnya apa catatnya malaikat? Aku pinta kan wong sing taat dalam keadaan apapun sakaratul maut oleh kebahagiaan. Kenapa? Alhamdulillah enggak ada husnul khotimah kan ya, oleh keamanan orang syukur khotimah dimasukkan yang kubur, alam kubur jauhkan dari siksa kubur, dapat keamanan. Jadi kalau kita hidup itu punya tujuan seperti itu, jangan punya tujuan hidup ya Allah saya ingin punya keamanan di dunia, keamanan di dunia, kemudahan di dunia, kebahagiaan di dunia. Sampai-sampai kita mengajarkan anak kita, loh sekolah sebenarnya dan besok uripe aman, senang, udah sukses kayak bapak ibunya. Baik gak seperti itu? Baik. Tapi tanamkan untuk anak-anak kita, untuk diri kita. Loh, ingat pemilik dunia itu ialah Allah. Sholat yang benar, jaga agama yang benar, amalkan sunnah yang benar, dekati ulama, ngaji, ya, yang mendapatkan keamanan, bukan hanya dunia, kebahagiaan bukan hanya dunia, namun mendapatkan kebahagiaan, keamanan di akhirat, di alam kubur, di syakaratul maut kita, di padang mahsyar, di syirat kita, perjalanan di syirat, ya, yang sangat mendebarkan daripada hati kita. Kita dijaga dari tergelincirnya kaki kita ke dalam lembah api nerakanya Allah. Jadi seperti itu. Kita kalau urusan dunia maksimal, urusan akhirat minimal. Urusan dunia pengen sih maksimal ya. Ais pengen sih ayu, sih bagus. Oleh bojo pengen sih bagus, sih ayu, proporsional, suki. Kerja pengen barang sih gede, ya. Di rumah pengen sih rapi. Anak sekolah urusan dunia pengen sih pinter, ya benar.
Di mobil ini sing apik, di motor ini sing apik, sing apik, kayak lagi sing apik, pengen sebuah sing maksimal sing apik. Sekali-kali urusan akhirat itu harus yang maksimal. Karena itu tempat kembali kita. Jadi seperti itu. Dan kenapa orang itu bisa melakukan ibadah kepada Allah, terus dalam keadaan sulit pun ia masih beribadah beramal soleh kepada Allah. Maka di sini dijelaskan ya, himmah wa niyah. Himmah dan niat. Karena adanya semangat dan niat. Himmah itu apa? Semangat. Niat ya niat. Ya. Al-insanu ma yahmiluhu ila khaslatani. Manusia itu didorong untuk beramal oleh dua hal. Himmatu wa niyah. Himmah wa niyah. Semangat dan niat. Ana ne wong lakona amal saleh niki mergo semangat karo niat. Apa itu? Himmah, semangat dan niat. Ya, himmatu wa niyah. Wa amal arjulu wal jismu fahiya tabi'ah. Wa amma arjulu wal jismu fahiya tabi'ah. Ya. Adapun tubuh adalah bagian tabiat yang mengikuti. Itu bukannya kita melakukan amal soleh atau amal buruk itu dengan tubuh dulu, dengan tubuh atau jasad dulu. Tidak. Kita melakukan amal itu dengan niat dan himmah, semangat. Makanya sini jelaskan wa amma arjulu wal jismu fahiya tabi'ah. Adapun jasadmu, tubuhmu itu melakukan amal sholat, amal puasa, nahan lapar dan haus, zikir, hadir majelis, itu mengikuti. Tubuh jasad itu mengikuti daripada niat. Tubuh jenengan, jasad jenengan itu meluni niat. Karo semangat, himmah. Kal fulki fil bahri ma yahmilhu ila rahu wa syirah. Ya. Kal fulki fil bahri ma yahmiluhu ila rihu wa syirah. Jadi seperti kapal yang ada di laut terus didorong oleh angin yang besar. Paham ya? Ada kapal seperti ini. Ini ibarat kapal itu tubuh kita. Ini kapal. Ini kapal. Lah, angin yang besar itu ibarat niat dan himmah atau semangat. Ketika menghembuskan angin itu menghembuskan ke dalam kapal, kapalnya kan jalan ini, gerak, sama kayak tubuh. Makanya nih anak wong pingin apik tapi orang lawan apik, alasan itu dorong anak waktu sibuk. Itu sebenarnya iya belum niat dan belum semangat. Sholat subuh sih masjid, sholat duhur sini kerja mandi di sini kawasan. Iya aku dorong waktu soalnya ini. Sebenarnya itu belum niat. Karena tubuh itu ibarat kapal digerakkan oleh angin. Nah anginnya itu niat dan semangat seperti itu. Jadi seperti itu. Wasyirahu bi manzilati an-niyah. Qala wa ruhul akmali syiddu.
Nih, ruh, ya kemarin kan sudah dibahas belum masalah ini. Ruh dari segala perbuatan adalah kesungguhan, ya kan? Sudah dijelaskan kan kemarin? Hah? Ya. Wasyarahu bimasyri wasirru wasyirahu bimanzilatil anniyah. Qala wa ruhul akmal syiddu wa ruhul syiddi al-ikhlas. Jadi ruh dari segala amal adalah niat. Dan ruh dari segala kesungguhan, ruh dari segala amal adalah kesungguhan. Ruh dari segala amal atau perbuatan adalah kesungguhan, dan ruh dari segala kesungguhan adalah keikhlasan. Makanya sini niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Oh, berarti kalau ada orang sakit, orang miskin, orang fakir, orang lagi di luar punya uang, nggak punya uang tapi tetap ibadah, nggak punya uang, punya uangnya sedikit tapi tetap memberi, lagi sakit tapi tetap sholat, lagi sakit tapi basah lidahnya untuk berzikir dan sholawat, lagi sakit tapi tetap hadir majelis ilmu, lagi sakit tapi tetap ngaji, ya. Terus dia tidak punya apa-apa tapi tetap beribadah kepada Allah. Berarti orang tersebut ialah orang yang memiliki niat atau kesungguhan dan semangat yang kuat. Dan orang-orang seperti itu ialah orang-orang pilihan Allah, punya nilai dan keistimewaan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang hidup di dunia memiliki niat kesungguhan, maka apa yang ia niatkan, apa yang ia sungguh-sungguhkan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi apa yang ia niatkan dan ia sungguh-sungguhkan. Caranya bagaimana? Tadi semangat, niat, benar-benar niat. Saya niat ingin punya anak, saya niat ingin punya rumah, saya niat ingin beli mobil, saya niat ingin nikah. Kalau sungguh-sungguh pasti Allah akan beri jalan. Makanya ada seorang arif berkata, niat yang baik itu, ya. Di sini jelaskan nih. Ada seorang arif berkata, qala radhiyallahu anhu, qala arifun. Ada seorang arif berkata, semoga Allah meridhoi, an-niyatu sholihatu kadarri madfuni fil qalb. Jadi ada orang arif berkata, niat yang baik dan semangat yang baik itu seperti biji, ya, seperti biji atau tanaman yang melalui kedua, seperti biji yang terpendam di dalam tanah. Niat dan semangat itu seperti biji yang terpendam di dalam tanah. Wa idhara damatuhu ala yadayka wa illa fayadharu ila auladika. Dan jika tanaman yang muncul melalui kedua tanganmu, maka dapat diketahui hasilnya, ya. Kalau tidak, ya, kalau tidak, wa illa fayadharu fi auladika. Kalau tidak, ia akan muncul dan dimanfaatkan oleh anak-anakmu. Jadi wong sing duwe niat, duwe semangat nglakoni amal soleh,
Ibaratnya ke jenengan kalau wiji tandur ning jero lemah tumbuh wit-witan. Ning jenengan isi urip wit-witan mau duwe buah-buahane tani jenengan nikmati hasilnya. Jenengan mati anak jenengan juga nikmati hasilnya. Makanya Allah bakal ngijabah apa-apa sih jenengan kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan niat dan dengan himah. Semangat ya, kuat. Dobol ning ana wong ngomong, "Yang donga kok Gusti Allah, usaha niat amal soleh gitu ora tau dijabah." Itu tandanya orang itu lagi dihinakan oleh Allah. Jika ada orang seperti itu, orang yang hina ialah orang yang mengadukan Tuhannya kepada manusia. Allah murka itu. Allah murka dan orang itu hina ketika ada orang itu mengadukan Tuhannya kepada manusia. Doa apa kok dijawab? Padahal doa harus dijawab. Mari ngalah-ngalah. Isrong tahun yang lalu jadi seperti itu Bu, Mas. Ya, niat itu ibarat biji yang antum tanam di dalam tanah. Ketika biji itu tumbuh menjadi pohon dan berbuah, engkau masih hidup, engkau akan menikmati daripada buahnya. Tapi ketika engkau sudah wafat pun Allah tidak akan selesai sampai situ. Maka keturunanmu ya wa auladika, keturunan itu akan mengambil daripada manfaat apa yang kau kerjakan dari buah amal soleh yang kau lakukan selama hidup di dunia. Amin. Weh penting ngomong amal soleh tuh. Ayo goblok gitu, Rizal yang goblok gitu. Orang pinter-pinter nyong. MCL terus. Polis nyambung. Iya beb nyambung melu bahlul lah nabi. Mana bahlul juga beb. Kenapa? Les iya beb. Masa toran wis dipasang sanune dipateni. Ya primen mulu. Ya. Saking pintere Kholes ya. Rizal wis ngangklung karo Habib beb. Aku ngaji tetep aku buyar luar fokus balik lagi. Dia hasilnya akan bonyong tiga. Pada Rizal mati gua anak keturunan anaknya sih pintar. Allah memang manfaat ngabulkan doa Rizal dalam mengaji kan. Ya Allah, aku pengen ingin musik disampaikan lagi. Ya Allah, pengen barokah bin Rahman. Rizal mati dua keturunan anaknya sih pintar. Kepengen ngaji 3 bulan. Jadi orang mungkin. Ya, anak keturunan jenengan pasti akan mengambil manfaatnya. Tiba-tiba oleh juga mengadukan sama Habib. Iya, udah bodoh apa goblok, bahlul apa? Iya. Terus wis majelis orang lantai 2 tingkat direktur judulnya kan orang mau ngaklek-ngaklek lagi. Lah kok mesti dipateni? Ini primen carane ana bayune. Wong mau terkira malah bisa lah ya. Pikirannya udah kisi muni terus dipateni ya. Terus nih toren tuh mesinnya dipateni. Ini primen carane toren yang jerone ana bayune. Ya, makanya kalau nggak tahu tanya, jangan asal dimatiin ya. Kasihan yang mau pakai di kamar mandi bara yang besar, baju brok, apa basuh, apa sewok kanelan, kerannya mati, lah ngasih ngerti ini rusak. Oh ternyata si tiket holes dipateni karo holes. Selanjutnya dimatiin itu ceklekannya. Kalau dimatiin berarti nggak bisa ngisi itu toren. Lah tujuannya toren itu kan nampung air. Lah kalau mesinnya dimatiin gimana caranya dapat air? Dia kirain apa? Seperti kayak biasanya nggak ada torennya sudah ceklek keluar air. Saat dia dimatiin itu tetap nggak bakal keluar air. Makanya sebelum bertindak berpikir dahulu. Ya. Terus, baik, itu.
wa an takuna ghaniyan tunfiqu malaka fi hubbillah intaha au kama qala. Maka ketika kamu hidup di dunia ini, kamu hadir dalam majelis, berniatlah untuk menjadi seorang yang alim dan taat kepada Allah. Ya, menjadi orang alim dan taat kepada wa ta'ian wa an takuna ghaniyan tunfiqu malaka fi hubbillah, dan jadi daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jenengan juga niat menjadi orang yang kaya. Siapa ngerti aku orang kaya, anak turun aku suka. Aku pindah di ulama ngaji wis dadi ustadzah lupa pernah. Ternyata orang dari ustadzah, anaknya jadi ustadzah, anaknya jadi kiai. Diniatkan itu. Makanya kembali lagi, niatul mukmin khairun min amal. Niatnya mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi jenengan meniatkan itu. Siapa ngerti? Oh, mari jenengan rek ngrasakna yo alhamdulillah. Jenengan bisa ngajar namanya itu. Seandainya jenengan potong umur ninggal, ya alhamdulillah bakalan anak kuwi sing terusna sing bakal oleh buahe atau hasilnya. Wa fil asar, dalam asar itu juga dijelaskan rubu qalilin kasurat an-niyah. Dalam asar disebutkan ada kalanya sesuatu yang sedikit itu diperbanyak pahalanya karena niat. Dalam asar wa fi asar rubba qalilin kasyarat an-niyah. Ada kalanya sesuatu yang sedikit diperbanyak pahalanya oleh niat. Waruba kasirin qalalathu an-niyah. Ya. Yakni ruba qalil minal amali kasyarat an-niyah salihah. Jadi ada sesuatu itu sedikit, tapi karena bagusnya niat, Allah Subhanahu wa taala perbanyak pahala untuk orang tersebut. Ya, jadi seperti itu. Ada kalanya sesuatu yang sedikit diperbanyak pahalanya oleh niat. Amalannya sedikit, cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ucap Bismillahirrahmanirrahim toh. Atau maju rumah. Tapi dia meniatkan, ya Allah, saya meniatkan masuk rumah, keluar rumah, bangun tidur, mau tidur, aku bisa di Bismillah, karena saya ingin selalu menyebut Allah yang Maha Rahman Rahim. Niat seperti itu dalam hati kan sepele sedikit, tapi sama Allah Subhanahu wa taala diperbanyak pahalanya. Ada orang yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi orang niat oleh pahala ya pahala, tapi orang seakeh karo wong sing apik niate. Dan ada kalanya ya tadi ya waruba kasirin qalalathu an-niyah, yakni, dan ada kalanya sesuatu yang banyak itu dijadikan sedikit pahalanya oleh niat. Sesuatu yang banyak dijadikan sedikit pahalanya oleh niat. Contohnya apa? Coba. Contohnya apa? Ya. Sesuatu yang sedikit dijadikan pahalanya, sesuatu yang sedikit dijadikan pahalanya banyak karena niat. Terus ada sesuatu yang banyak dijadikan pahalanya, sesuatu yang sedikit dijadikan pahalanya banyak karena niat. Ada yang sesuatu yang banyak dijadikan sedikit pahalanya karena niat. Apa contohnya?
Ya nawang cacilik pelaku tuh tipu belum tuh. Bang tipu menggulung ditolong. Gerak cepat ditolong. Ini duit. Senang bisa menang. Wes balik, cerita. Mau majelis, mau bulannya. Kalau pada cilik tak duit. Malah mau aneh. Kalau jualan suil. Karena apa? Diceritakan, diucapkan, dan ketika diucapkan tidak diniatkan untuk tahadus nikmah. Dudu diniat nanggo dari pelajaran. Contohnya aku ngomong kiye menjenengan niru kebaikane aku, tapi diniatkan. Dia orang cuy tetap main senang. Alhamdulillah mau aku sudah culik kalau anak jadi itu juga belum tiba tak duit. Siapa jadi uji? Ini jadi sih. Mutimut ya. Tiba kemudian duit. Ini duit ya. Angin. Kenapa tiba orang ini bojo? Kenapa mulai lebih bojo? Iya, punya umur lebih tua, masa mau pas di sini bojo? Ya, jadi sesuatu yang sedikit bisa menjadi banyak pahalanya karena bagusnya niat. Dan ada sesuatu yang banyak menjadi sedikit terus yakni rubu qalilin minal amali kasyarrathu an-niyatu shalihah. Maksudnya gimana? Ada kalanya amal yang sedikit diperbanyak dengan niat yang baik. Amalnya sedikit tapi diperbanyak niat yang baik. Makanya kebanyakan ulama salaf kita kalau melakukan satu amal niatnya banyak. Contohnya hadir majelis. Ya Allah, saya hadir majelis ingin menggapai keriduanmu. Ya Allah, saya hadir majelis ingin mendapat keberkahanmu. Ya Allah, saya hadir majelis agar anak keturunan saya kelak menjadi seorang alim atau ulama. Ya Allah, saya hadir majelis untuk menghapuskan segala dosa-dosa saya. Ya Allah, saya hadir majelis untuk membersihkan hati saya. Ya, satu amal tapi niatnya banyak. Warubu kasiri minhu qalatatu an-niyatu fasidah. Dan ada kalanya amal yang banyak dijadikan sedikit pahala daripada niat mereka. Sesungguhnya manusia itu akan diberi pahala sesuai dengan niat mereka. Banyak dijadikan sedikit pahalanya oleh niat itu. Tadi yang sudah dijelaskan itu ya. Pahalanya akan mendapatkan banyak. Karena apa? Nolongin nang majelis nang rawdatul jannah. Tapi barangkali mau pamer. Sudah sedikit hilang lagi. Riaknya. Ya. Ini turun riak kan mending oleh pahala 10 barang duit sak cilik. Barang balik ngomong karo tanggane, alhamdulillah pun majelis duit 10.000 sak cilik nang iki 10.000 nah. Wes. Ana riane hilang kabeh sore kayak gini. Alhamdulillah minta riak. Karena sesungguhnya manusia itu akan diberi pahala sesuai niat mereka, ya. Wa fihi aidan innama yuqannasu ala qadri niyatihim. Manusia mereka tutup. Kalau jenengan tahu nanti ketika kita dikumpulkan, dibangkitkan kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia, kita itu masuk surga, kita itu menghadap Allah, itu yang dilihat hatinya, bukan jasad kita, bukan nama, hatinya dulu. Berarti masuk surga kuncinya hati bisa. Masuk surga kuncinya hati nih bisa beneri, bersegi. Dengan apa? Lagi jago-jago majelis seperti ini kan kita lagi berusaha untuk membersihkan hati. Bukan membersihkan, ketika sudah bersih, saya
Saya mau tanya, suatu wadah ketika sudah bersih, ada gelas, ketika sudah bersih, ini ada gelas bersih, terus diisi air, diminum, tidak ada bahaya kan? Tapi coba gelasnya masih ada bila oci apa bila rizal nempel apa ilere oci wasuru bayi ya, ini banyu sama lagi minum lagi ya. Aduh, bakteri ini gitu. Gue yang kena COVID 32 gitu. Ringan gitu. Nah, masih tertidur kan? Sama kayak kita nanti menghadap Allah, itu hati kita yang diganti. Maka siapkan hati kita dalam keadaan baik, bersih. Ridho Tuhan kita ialah Allah. Tidak ada penyakit-penyakit yang bisa membuat Allah itu memalingkan wajahnya kepada kita. Jenengan ngundang wong Bu, Mbak, Yu, Do, sungkan ya masih ya? Yang dipanggil memalingkan wajah. Apalagi nanti Allah kalau memalingkan wajah di hadapan jenengan bagaimana? Malaikat langsung gercep. Punya istri atau tidak punya istri ya? Kita ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Itu tujuannya untuk apa sih? Membersihkan hati kita, menghidupkan hati kita. Ibadah banyak hadir majelis untuk apa? Jika ada karat kotoran dalam hati kita dibersihkan, ya. Setelah itu kita isi dengan apa? Kecintaan kita. Makanya seperti ini, Bu. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam Quran surat Daud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Nabi Daud, ketika engkau melihat suatu kaum atau orang sedang mendekat, ingin mengenal, mengerti, mencari jalan Tuhannya, maka berhikmalah kepadanya. Makanya di situ ada kata al-hikmah. Apa? Mengerti, melayani, meladeni. Ning ana wong lagi luruh Allah, luruh nabine, lagi berusaha merebusi Allah, berusaha merebut Kanjeng Nabi, ya, berusaha mengenal Allah, berusaha mengenal Nabi. Siapa mereka? Para pencari Tuhan. Siapa para pencari Tuhan? Bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Siapa mereka? Para alim ulama, warasatul anbiya. Ning jenengan warasatul anbiya dari kalangan kiai, habaib, ustaz, syekh dan lain sebagainya. Maka jenengan jadilah orang yang al-hikmah, teladeni, melayani, ngerumat wong-wong sing lagi pingin perang karo Gusti Allah, perang karo Kanjeng Nabi, sing pingin ngerti Allah, sing pingin ngerti Kanjeng Nabi, sing lagi lurut dalam maring Gusti Allah, sing lagi lurut dalam maring Kanjeng Nabi. Jenengan mudahkan mereka, paham ya? Mudahkan mereka dalam mencari Tuhannya, dalam beribadah kepada Tuhannya, dalam mengerti, mengenal kepada Tuhannya. Makanya kalau ada orang yang lagi taat seperti jenengan hadir majelis taat, terus ada keluarga lihat suaminya taat, lagi senang sholat tahajud, lagi senang zikir, dimudahkan. Jenengan hikmah, melayani, meladeni. Dengan apa? Dengan kadar kemampuan yang jenengan masing-masing. Maka jenengan akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Para kekasihnya Allah lebih mengenal, mengerti Allah. Contohnya ada wali suhan, wali majnun, ya, yang hilang akalnya, dia fana, uang disobek-sobek, sampai waktunya ingat sama Allah.
Ia hidup di dunia, tapi kecintaannya kepada Allah begitu luar biasa. Tapi ada yang mendampingi, itu luar biasa, yang berhikmah, yang meladeni, yang melayani luar biasa. Luar biasa gimana? Sabar, mau makan dikasih makan, mau nyupir disupirin, mau nyuci baju dicuciin baju. Kalau ada orang seperti itu meladeni wali-walinya Allah, meladeni para alim ulama, hikmah, maka ia akan mendapatkan kedudukan sama seperti ulama tersebut, sama seperti wali tersebut. Kenapa? Ini wali lagi berusaha mengenal Allah, lagi cinta kepada Allah. Ulama lagi mengenal Allah, lagi cinta kepada Allah, lagi menggapai keridhaan Allah. Dan jenengan bantu, jenengan mudahkan jalannya, maka jenengan mendapatkan kedudukan yang sama kepada orang alim atau ulama wali tersebut. Paham kan? Makanya besarnya fadilah utamanya hikmah atau meladeni atau melayani. Itu ada dalam Quran itu. Ketika Allah berkata kepada Nabi, ketika Allah ngomong berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, maka jadilah orang yang berkhidmat kepada para alim ulama atau kepada para pencari Tuhan atau kepada orang-orang yang ingin mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu sudah malam, kita tutup, kita lanjut malam Jumat depan. Doakan saya agar segala pulih total, ya, dan hutang-hutang majelis bisa cepat terlunasi, ya, karena masih banyak yang harus dibayar. Insyaallah kirimkan banyak yang ikhlas, yang ridho untuk melunasi daripada hutang-hutang majelis, biar tidak ada fitnah di luar. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb